Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita nikmat iman dan nikmat waktu untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita sepanjang zaman. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa dalam setahun Allah memberi kita waktu-waktu emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Waktu yang kalau kita gunakan dengan sungguh-sungguh bisa mengubah hidup kita, bahkan masa depan kita di akhirat kelak. Salah satu waktu itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi akan datang. Mungkin sebagian dari kita berpikir itu hanya awal bulan biasa, bukan Ramadan. Padahal justru disinilah letak istimewanya. Kenapa 10 hari ini begitu spesial? Allah menyebutkan hari-hari ini dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan 2 yang artinya demi fajar dan malam yang 10. Para ulama mengatakan malam yang 10 di sini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang membuat kita lebih tercengang lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang amal salihnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Sampai-sampai para sahabat pun kaget dan bertanya, "Ya Rasulullah, bahkan dibanding jihad di jalan Allah?" Kemudian Rasul menjawab, "Iya, bahkan lebih utama, kecuali orang-orang yang keluar berjihad dengan seluruh jiwa dan hartanya dan tidak kembali." Luar biasa bukan? Artinya, ini bukan waktu biasa. Ini bukan hanya tentang menunggu Idul Adha datang, tapi ini adalah saat dimana langit terbuka luas dengan pahala dan rahmat, menunggu siapa di antara kita yang mau bergerak, mau berubah, dan mau dekat dengan Allah. Lalu kita mau isi 10 hari ini dengan apa? Karena ternyata banyak sekali amalan ringan yang bisa kita lakukan, tapi pahalanya besar. Yang pertama, perbanyak amal salih. Sholat sunnah, baca Al-Quran, sedekah, membantu orang tua, membantu teman, bahkan senyum kepada orang lain, semuanya termasuk amal saleh. Mungkin orang tidak melihat, tapi Allah pasti menghitung. Yang selanjutnya yaitu puasa, khususnya di hari ke-9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Nabi SAW bersabda, puasa pada hari Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. 1 hari puasa, 2 tahun ampunan. Coba bayangkan betapa besar kasih sayang Allah untuk kita. Selanjutnya yaitu perbanyak zikir, seperti takbir, tahlil, tahmid Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Jangan biarkan lisan kita kosong, bahkan sambil menunggu di perjalanan atau saat santai, kita bisa isi dengan menyebut nama Allah. Ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Dan yang selanjutnya adalah kalau punya kemampuan berkurban, bukan cuma menyembelih hewan, tapi menyembelih ego dan rasa sayang kita pada harta. Kurban adalah simbol ketaatan dan juga bentuk syukur atas rezeki yang Allah berikan. Selanjutnya yaitu memperbaiki diri. Mungkin ini waktu yang pas buat kita berubah.
yang biasanya lalai sholat, ayo kita perbaiki. Yang sering marah-marah, coba lebih tenang. Yang masih susah memaafkan, coba belajar ikhlas. Karena bisa jadi amal terbaik kita bukan yang besar, tapi yang keluar dari hati yang tulus. Saudaraku, waktu 10 hari ini tidak akan datang 2 kali dalam setahun. Kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita masih hidup untuk menyambut Zulhijjah berikutnya atau tidak. Maka jangan tunggu nanti untuk jadi lebih baik. Kita tidak sedang mengejar dunia, tapi kita sedang mengejar cinta dan ridho Allah. Ini bukan soal siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang mau terus memperbaiki diri. Ini bukan soal kita sudah sering ibadah atau tidak, tapi apakah kita mau memulai dari sekarang. Mari kita memanfaatkan 10 hari ini dengan sungguh-sungguh, jadikan dia titik balik dalam hidup kita, mulai dari hal kecil, mulai dari niat yang tulus, karena Allah tidak melihat seberapa besar amalan kita, tapi seberapa ikhlas dan sungguh-sungguhnya kita dalam menjalani. Semoga kita semua menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang tidak menyia-nyiakan waktu emas ini, yang bukan hanya menanti Idul Adha, tapi menyambut rahmatnya setiap hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.